Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai para manusia, antum kalian adalah al-fuqara'u, orang-orang yang fakir, orang yang butuh, orang yang sangat hajat ilallahi, kepada Allah. Bikulli halin, dalam tafsir Jalalainnya, dalam keadaan bagaimanapun. Wallahu huwal ghaniyyu, sedangkan Allah, huwa, dia adalah al-ghaniyyu, zat yang maha kaya, maha tidak membutuhkan an khalqihi, dari semua makhluknya. Allah tidak butuh kepada semua makhluk, termasuk juga manusia. Tapi yang butuh itu adalah manusia kepada Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Allah itu dialah yang maha kaya, al-hamid, lagi maha terpuji. Kaya tapi tidak semau-maunya, berbuat dengan sangat bijaksana untuk makhluknya dan semua para hambanya. Karena itu disebut al-hamid, al-mahmud fi sun'aihi bihim. Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Iyasha, kalau Allah menghendaki, yudhibkum, pasti Allah menghilangkan kalian, menghilangkan dari dunia ini, dihabiskan. Wa ya'ti bi khalqin jadid, dan Allah mendatangkan makhluk yang baru. Allah mengganti kalian dengan makhluk yang baru, yaitu diterangkan badalakum, sebagai ganti kalian. Berupa apa ganti kalian itu? Terserah Allah Subhanahu wa taala. Berupa makhluk yang sama dengan kita atau makhluk lain. Itulah dalam tafsirnya diterangkan. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Wa ma dzalika, dan tidak adalah penghilangan kalian dan penggantian kalian dengan makhluk lain, tidak ada hal itu 'ala Allah, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bi'aziz, sangat sulit. Tidak ada kesulitan sama sekali bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan peringatan kita diberi hidup, harus syukur kepada Allah, dijadikan paling mulia di antara semua makhluk, diberi rizki, diberi semua yang dibutuhkan di dunia ini. Misalnya nafas kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditahan
3 jam saja kira-kira gitu. Sehingga hidup tapi tidak dapat bernafas. Kira-kira bagaimana harganya bernafas yang 3 jam itu? Umpama panjenengan semua punya dunia ini seisinya, ya, kemudian ada orang yang sanggup, saya sanggup membuat saudara bisa bernafas, tapi harta dunia semua ini berikan saya, boleh. Jadi 3 jam bernafas itu diganti dengan seluruh milik di dunia ini, itu mau. Artinya masih mahal ya bernafas itu. Tapi umumnya kita lupa begitu. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Wala taziru wala taziru, dan tidak menanggung dosa seseorang, waziratun, dosanya orang yang berdosa. Jadi seseorang tidak menanggung dosanya orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmalu minhu syai'un walau kana dha qurba. Andai kata seseorang yang muthqalatun, yang telah diberati dosa, yang telah diberati oleh dosanya, itu andai kata tad'u, mengajak atau meminta, ila himliha, untuk membawa dosa tersebut, meminta orang lain untuk membawa dosanya tersebut. Yang dimaksud ba'dahu, sebagian saja, karena dia merasa berat memikul dosanya itu, lalu orang lain diminta tolong, bawakanlah dosa saya ini sebagian saja. La yuhmalu minhu syai'un, tidak akan dibawa dari dosa itu syai'un, sedikit pun. Walau kana, sekalipun adalah orang yang diajak atau diminta menolong itu dza qurba, adalah kerabatnya. Dalam tafsir teruskan diterangkan kalab, seperti bapak, wal ibn, dan anak. Jadi baik anak ke bawah maupun bapak ke atas diminta untuk nolong, agar supaya dosa yang berat ini sebagian dipikulkan. Itu tidak akan terjadi. Itu diterangkan adalah hukmun minallah, hukum dari Allah. Innama tunzirul ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Innama, hanyalah, tunziru, engkau Muhammad memberi peringatan, alladzina, kepada orang-orang, yakhshawna rabbahum,
yang takut kepada Tuhan mereka, takut kepada Tuhan mereka bil ghaibi, dengan gaib. Dalam tafsir diterangkan bil ghaibi itu artinya dalam keadaan dia tidak bisa melihat Tuhan. Walaupun dia tidak bisa melihat Tuhan, tetapi tetap mereka itu takut kepada Allah. Ada sebagian mufassir lagi mengatakan takut kepada Tuhannya dalam keadaan sendirian, tidak melihat orang lain pun tidak melihat dia sendirian, tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diterangkan di sini Nabi Muhammad itu hanya memperingatkan orang-orang yang takut kepada Allah, walaupun orang yang takut itu sedang bersendiri. Kenapa dikatakan begitu? Karena orang yang takut kepada Allah itulah orang yang mengambil manfaat, yang bisa mengambil manfaat. Li'annahum al-muntafi'una bil inzar, karena mereka itu orang-orang yang bisa mengambil manfaat dengan peringatan itu. Kalau orang yang memang hatinya mati tidak bisa mengambil manfaat dari peringatan, dia celaka, dan peringatan tidak ada artinya bagi mereka. Contoh di dunia saja tidak repot. Di sana ada jembatan yang jatuh, yang runtuh, keadaan gelap. Kemudian ada peringatan, orang yang nyetop dengan lampu merah. Ini terus ada apa Pak? Jangan terus ya, kembali aja. Gitu. Kenapa? Di sana ada jembatan runtuh, nanti saudara celaka nanti. Itu tidak mau terima karena hati Allah kok repot. Sudah gitu, dilanggar saja. Akhirnya kemana dia? Mesti celaka. Itu begitu. Dan Nabi Muhammad SAW itu memperingatkan di sini. Dan yang bisa menerima peringatan itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Satu, wa aqamus sholata, dan mereka itu tetap menegakkan sholat. Dalam tafsir ada dua, ada yang adamuha, tetap melakukan sholat itu dengan segala rukunnya yang benar, syaratnya yang benar, syarat absahnya dan syarat kabulnya dilakukan semua ini. Wa aqamus sholat. Orang yang begitu itulah yang bisa mengambil manfaat. Orang yang sholatnya asal sholat aja, ya tidak memenuhi syarat-syarat absahnya, tidak memenuhi syarat-syarat kabulnya, ya tidak bisa mengambil manfaat peringatan Nabi Muhammad SAW tadi. Waman tazakka, dan orang yang tazakka, yaitu membersihkan diri. Dalam tafsir terangkan minasyirki, dari syirik, muhairihi, dan lainnya syirik. Jadi kalau orang membersihkan diri dari syirik, itu orang bersih namanya. Syirik itu ada dua ya. Ada syirik jali, ada syirik khafi. Syirik jali itu dia memang menyekutukan Allah. Ya, ada kalanya sudah tidak menyembah Allah, menyembah lainnya, atau menyembah Allah bersama-sama juga dengan menyembah lainnya. Itu kufur itu. Syirik jali itu, ya. Ada yang syirik khafi. Syirik khafi itu semua amal itu kan karena Allah, tapi dia tidak karena Allah, karena lainnya Allah. Ini
kufur dia, cuma amalnya nggak diterima. Satu contoh, saya ngimami, secara kebetulan di belakang saya ini calon mertua saya, begitu. Jadi saya ngimami itu saya hebatkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wah begitu ya. Di hati saya, pompong ono calon ngorotuh. Jadi tidak karena Allah Subhanahu wa taala, karena calon mertua. Nah, itu namanya syirik khafi. Ini yang paling sulit itu orang menghilangkan syirik khafi itu. Seperti saya begini ini mengajar ya. Ada kalanya saya mengajar itu memang betul-betul karena Allah, menyampaikan firman-firman Allah. Ada kalanya cek diarani hebat, cek diarani pinter gitu ya, cek diarani alim, hilang itu pahalanya ini. Ini namanya syirik khafi ya. Ya harus kita berusaha supaya syirik-syirik khafi itu hilang ya. Terus wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi. Dan orang yang membersihkan diri itu fa innama, maka hanyalah dia itu yatazakka, membersihkan diri li nafsihi, untuk dirinya sendiri. Artinya kebaikannya itu khusus kembali untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena besok di akhirat akan dipertanyakan semua amal itu. Karena itu disambung di sini wa ilallahil masir. Wa ilallahi, dan hanya kepada Allah. Al-masiru, tempat kembali atau kembali. Kalau begitu lantas bagaimana? Ya, fayujza bil amali fil akhirah. Lantas dia dibales karena amalnya tersebut di akhirat. Selanjutnya, wa ma yastabil a'ma wal basir. Wa ma yastabi, dan tidak samalah al-a'ma, orang yang buta, wal basir, dan orang yang bisa melihat. Ya, orang buta sama orang melek ya tidak sama. Lah yang dimaksud ini adalah al-kafir wal mu'min. Orang yang a'ma, yang buta itu orang kafir. Orang yang bisa melihat itu wal mu'min. Tidak sama. Sudah barang tentu orang mukmin dan kafir tidak sama. Dunia akhirat. Walal zulumatu walan nur, dan tidak pula sama kegelapan-kegelapan, walan nur, dan tidak pula sama an-nur, cahaya. Yang dimaksud kegelapan-kegelapan itu al-kufru, yaitu kafir. Kekufuran itu tidak sama. Dan tidak sama pula an-nur, iman. Ya tentu saja gelap tidak akan bisa disamakan dengan cahaya. Kalau iman itu adalah cahaya terang. Kalau kufur itu kegelapan. Walal willu walal harur, dan tidak pula al-willu. Al-willu itu pengayoman, wal harur, dan kepanasan. Jadi kalau ada tempat yang dinaungi, bisa dinaungi, enak, itu tidak sama dengan yang panas. Dalam tafsir diterangkan al-willu, yang naungan tadi, yaitu al-jannah, surga, wal harur, dan yang panas tadi artinya wanar. Jadi walal jannatu walan nar, tidak sama surga dan neraka.
Wa ma yastawil ahya'u walal amwat. Dan tidak sama pula orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Ya tentu saja orang hidup ya bisa bergerak seperti kita ini. Orang mati tempatnya di kuburan. Tentu tidak sama. Yang dimaksudkan dalam tafsir diterangkan, yaitu tidak sama. Orang yang hidup yakni orang-orang mukmin. Orang mukmin itu adalah orang-orang yang hidup hatinya. Wal kufar, dan tidak sama dengan orang-orang kafir. Orang kafir itu dikatakan orang-orang mati. Ya. Innallaha, sesungguhnya Allah itu yusmi'u man yasha. Allah itu bisa membuat mendengar man yasha'u, orang yang dikehendakinya. Artinya orang yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan petunjuk itu bisa, itu oleh Allah dibuat bisa mendengar firman Allah, peringatan-peringatan Allah, janji-janji Allah bil iman, karena iman tersebut. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Wa ma anta, dan tidaklah engkau wahai Muhammad itu bimusmi'in, orang yang bisa memperdengarkan ya suara kepada man fil kubur, orang-orang yang di kuburan. Jadi Nabi Muhammad tidak bisa, kata Allah, membuat mereka yang di kuburan itu mendengarkan sabda Nabi. Yang dimaksud man fil kubur, orang yang di kuburan itu al-kuffar. Ya, kalau orang yang di kuburan betulan, yaitu orang-orang mati-mati yang baik-baik itu, ya mendengar itu kalau diberi salam. Assalamualaikum ya ahla diyari qaum mu'minin. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu mereka dengar. Ya, itu orang mati benaran. Tapi kalau ini orang yang mati hatinya yang maksudnya, yaitu orang kafir. Orang kafir itu biarpun diberi keterangan oleh Nabi Muhammad SAW berulang kali tidak akan bisa mendengar. In anta illa nadhir. In anta, tidak ada engkau itu Muhammad illa nadhir, kecuali orang yang memberi peringatan. Jadi cukup sampaikan peringatan itu. Ya. Jadi Nabi Muhammad tidak bisa membuat sampai dapat petunjuk, tidak bisa. Hanya menyampaikan. Siapa yang memberikan petunjuk? Allah. Kalau orang itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna, sesungguhnya arsalnaka, kami Allah telah mengutusmu Muhammad bil haqqi, dengan kebenaran. Yang dimaksud bil haqqi, kebenaran itu bil huda, dengan petunjuk. Kami telah mengutusmu membawa petunjuk. Petunjuk yaitu agama ini. Basyiran, dalam keadaan engkau basyiran sebagai orang yang memberi kabar gembira kepada orang yang bisa menerima. Basyiran man ajaba ilaih, memberi kabar gembira kepada orang yang bisa menerima kebenaran itu, yaitu orang mukmin. Diberi kabar gembira apa? Mereka akan mendapatkan surga. Wa nadhiran, dan peringatan, ancaman. Kepada siapa? Kepada man lam yujib ilaihi, orang yang tidak bisa menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi itu. Ya.
Itulah. Jadi Nabi itu Bashir, pemberi kabar gembira, wa nadhir. Kadang-kadang ada orang punya anak yang satu namanya Bashir, satu namanya Nadhir. Kadang-kadang dirangkap Bashir wa Nadhir. Ya. Wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Wa im min ummatin, dan tidak ada dari umat di dunia ini illa melainkan khala telah lewat via di tengah-tengah umat itu nadhirun, seorang nadhir, artinya nabiyun yunziruha, seorang nabi yang memberi peringatan kepada umat itu. Jadi umat-umat yang dulu-dulu sebelum Nabi Muhammad itu tidak ada yang tidak ada nabinya itu. Selalu ada seorang nabi yang memberi peringatan mereka. Wa iyyukadzibuka, dan kalau mereka itu mendustakan engkau Muhammad, tidak percaya kepadamu. Yang dimaksud mereka itu di sini ahlu Mekah. Kalau ahli Mekah itu tidak membenarkan engkau, membohongkan engkau, mendustakan engkau ya Muhammad, faqad kadzdzaba alladziina min qablihim, faqad kadzdzaba, maka sungguh kadzdzaba telah membohongkan juga alladzina min qablihim, orang-orang yang datang sebelum mereka itu. Artinya orang-orang yang sebelum orang Mekah itu, umat-umat dulu. Ja'athum rusuluhum, yang datang kepada mereka rusuluhum bil bayyinat, utusan-utusan mereka bil bayyinati, dengan membawa mukjizat-mukjizat. Jadi para utusan dulu, para nabi dulu datang kepada umatnya selalu membawa mukjizat. Mukjizat itu sebagai tanda kenabiannya. Kenapa dikatakan mukjizat? Karena tidak bisa ditiru. Tidak ada yang bisa niru mukjizat itu. Wabiz zuburi, dan dengan zubur. Apa zubur itu? Lembaran-lembaran. Seperti suhufu Ibrahim, yang dibawa Nabi Ibrahim itu bukan suatu kitab, tapi lembaran-lembaran. Wabil zuburi, dan dengan membawa lembaran-lembaran. Wabil kitabil munir, dan dengan kitab yang menerangkan, kitab yang memberi keterangan. Contohnya At-Taurat wal Injil, kitab Taurat dan Injil. Itu namanya adalah Al-Kitabul Munir. Itulah, ini dikatakan kepada Nabi Muhammad, selain agar supaya Nabi Muhammad SAW tidak susah. Nabi itu susah, kalau umatnya itu tidak mau iman itu susah. Itu begitu. Tapi untuk menghibur Nabi Muhammad tidak usah susah, sampaikan saja. Umat-umat dulu juga begitu. Datang para utusannya, mereka membohongkan. Nah gitu. Fasbir kama sabaru. Fasbir, maka sabarlah engkau wahai Muhammad, kama sabaru, sebagaimana mereka itu sabar. Siapa penerus-penerus Nabi? Al-ulama. Karena al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Pewaris apa? Bukan pewaris duit. Pewaris ilmunya, pewaris tugas dakwahnya. Nah itu kalau Nabi disuruh sabar, seperti sabarnya para nabi dulu, para ulama, para dai-dai, para guru-guru ya harus sabar. Sabar, diterima, tidak diterima, sampaikan saja terus menerus dengan cara yang sangat
sangat menarik, tidak berhenti-berhenti. Baik langsung seperti sekarang ini, ya di masjid, atau sekarang sudah ada tiap-tiap subuh itu, ya bisa kita lihat itu dakwah bermacam-macam itu ya. Ya siapa yang tidak sempat ngaji, ya ngaji aja lewat TV itu kan. Insya Allah banyak juga ya. Ada yang ngajinya itu menyenangkan ya. Jamaah. Bagaimana kalau sampean saya kan ini jamaah begini? Iya. Ya ada. Bermacam-macam cara menarik orang ya. Bermacam-macam cara menarik orang. Kita juga berusaha menarik orang dengan bermacam-macam cara agar supaya berhasil dakwah kita. Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil iman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir